tameng. Ini yang dibuat supaya dia itu direspon oleh dunia. Dan saya melihat di sini, ini yang namanya dia ini, saya melihat dari agama aja deh, agama. Memang luar biasa. Islam ini adalah agama yang bersatu, toleransi untuk agamanya sendiri. Jadi apa ya bahasanya kalau toleransi itu agamanya sendiri, pokoknya kompak aja. Begitu dia, ini kan dia kecil di sana di di Eropa ini kan kecil dia. Kecil begitu dia kena sesuatu walaupun dia yang melakukan, yang memulai kan dia. Tapi dia merasa seolah-olah disolimi. Nah, ini disolimi. Akhirnya bergerak seluruh dunia. Wah, Indonesia Persaudaraannya terutama. kuat, Pak. Iya, persaudaraan. Bukan toleransi antara Islam ya, persaudaraan betul. Persaudaraannya kuat. Indonesia begitu dalam waktu beberapa menit atau berapa jam dikumpulkan mungkin miliaran kan, dapatnya miliaran. Dan saya melihat begitu menyerang si Israel ini dia dengan hati supaya kamu minggir dulu nih, rakyat, kamu bukan berkepentingan nih, kamu minggir-minggir baru dihajar, dia berhenti kan, dia bukan mengajar terus kok dihajar terus habis. Nah, begitu mulailah. Sekarang ini kan mereka menyiapkan untuk menyerang. Mereka menyiapkan untuk menyerang ya namanya Israel ini hari-hari perang bagaimana sih? Di dunia ini mana ada suatu negara yang siap berperang? Yang siap berperang kapan saja. Dan dia di mana saja. Dia perang itu sudah biasa. Mau perang hari ini, detik ini juga dia sudah siap. Makanya cuman diketawain aja. Dia punya Iron Dome nggak bisa ditembus. Mau dihabiskan bisa, cuman dia kan mikir kalau itu terjadi di jalur Gaza itu, jalur Gazanya ini kan banyak rakyat biasa. Dan kalau sebagai intermezzo begini Pak, mungkin juga dia ini si Palestina ini itu kekurangan bayar THR Pak, jadi duitnya itu kan mepet. Ya kan, ini kan kemarin makanya terjadi itu kan ke hari ke-27, duitnya mepet Pak, mau ngasih THR, caranya gimana nih? Ya udahlah, teriaklah, woi saudara-saudara nih saya kurang nih, tolong dibantu Pak, dari Indonesia aja mungkin 1-2 jam udah berapa miliar dikirim lah ke sana. Jadi ya itu kan banyak sumbangan-sumbangan dari negara-negara lain, akhirnya dia bisa memberi THR mungkin terutama kepada tentara-tentaranya. Itu saja Pak, menurut saya Pak. Terima kasih. Masa sekedar THR sih Pak? Kayaknya lebih dari ACT, itu Pak. Ini memang ada cari perhatian lah intinya Pak. Iya. Ngeri loh ini. Iya betul sih. Kalau cari perhatian itu dari dulu Pak. Ini kan yang diberitakan Pak. Yang sebelumnya itu Pak Paul coba tracing, lihat deh beritanya. Ada peluru kendari yang ditembakkan Hamas ke tempat Israel Pak. Itu cuman kayak kembang api. Itu tidak diberitakan. Itu sering Pak. Itu kalau nganggur Hamas pun juga begitu. Yang nembak ke Israel tapi mental. Itu tidak diberitakan lah. Kalau sekarang ini betul-betul memang diskenariokan Pak. Karena apa? Ya itu kan Pak Paul bilang sendiri. Orang di tembok ratapan sedang berdoa, dilempar batu, dikejar sama polisi, masuk ke masjid, di dalam masjid sudah ada kamera dan sudah ada teman-temannya. Nah, di situ kan terjadi pergulatan nih, pertempuran kecil kan, perkelahian kecil. Perkelahian kecil akibatnya jadi itu sudah di blow up itu. Mereka kan memang udah siap tuh pemuda-pemudanya di dalam Masjid Al-Aqsa itu. Di blow up baru timbul di jalan raya dulu. Habis itu kan di jalan raya itu. Namanya Pallywood, Pak, Pallywood. Iya, Pallywood. Itu kan sampai ribut Pak yang banyak penduduk Arabnya itu. Akibatnya kan kasihan. Kasihan itu ada orang-orang mobil dirusak ya kan. Terus mereka mobil-mobil dihancurin kayak di Jakarta aja zaman dulu. Mobil dirusak, lah sampailah merambat ke ini Hamasnya. Hamas baru pakai senjata. Hamas pakai senjata udah disiapin sama si Israel ini. Kalau mau habis. Cuman dia kasih peringatan Pak. Lihat Pak itu Pak pertempurannya dikasih peringatan. Woi kamu minggir dong. Penduduk sipil ini kamu pergi dulu. Saya mau hajar nih. Si Hamas ini ya gedung-gedungnya dihajar. Makanya kalau ada tentara-tentara yang suka deketin ke perbatasan ya ditembak aja di tengah-tengah situ. Biasanya kena kaki. Nggak mati lah. Gitu. Cuman sekarang ini begitu karena Masjid Al-Aqsa ini jadi kasusnya di blow up Pak. Dan di blow up ini gunanya apa?
Kan itu sudah sering terjadi. Buat saya Palestina dan Israel itu kan Pak Paul tahu sendiri udah berapa puluh tahun, ratusan tahun kalau saya bilang itu. Ya begitu-begitu aja. Kayak suami istri, Pak. Itu kan kayak suami istri ya, sering ribut, akur lagi, sering ribut, berhenti lagi gitu. Nah, saya anggap sekarang ini ya mungkin dia butuh uang, Pak. Mungkin buat segala macam peralatan, beli roket, beli peluru, ya kan untuk persiapan dia. Ya akibatnya Saya kayak kira begini. ini lebih ke perhatian, mencari perhatian gara-gara mereka sudah mulai ditinggal. Terus mereka playing victim seperti biasa. Ya, playing victim jelas. Karena kan jelas. banyak tinggal kan, karena seluruh dunia Betul. ninggalin dia, cuman tinggal Iran, Afghanistan, Turki sama Indonesia yang Turki, masih pro ya. sama, ya Iran, Afghanistan, Turki sama Indonesia yang masih cinta Palestina. Betul. Yang lain udah goodbye. Dia meraung-raung, Arab pun diam aja, Pak. Arab nggak dulu kan Arab bantu, sekarang nggak Iya. bantu, nggak bantu. Nggak Cuman mau. asal jangan kena rumah sakit Indonesia yang di Palestina. Kan ada rumah sakitnya Indonesia, Pak. Itu kan hadiah itu. Wah, itu Nggak kalau mau. sampai kena kesenggol itu ribut Indonesia. Mm-mm. Wah, Indonesia yang repot itu pasti juga tahulah Israel itu dihindari, yang dihajar kan gedungnya Hamas. Kalau Hamasnya nyumput di rumah sakit Indonesia gimana, Pak? Ya mungkin didiamkan, nggak mau, dia nggak mau konflik dengan Indonesia, kan di Indonesia kan banyak ininya apa namanya non muslimnya juga banyak, ada 30% lebih. Serem ya. Oh serem, ini semestinya kalau diperbesar serem, kalau didiamkan hilang, Pak. Itu kan biasa. Palestina dengan si ini kan dari dulu kan satu konflik tanah, zaman Alkitab aja diungkit lagi. Sekarang mereka flying victim, katanya diusir bahwa itu adalah camp punya Yahudi. Ya kan ini kan habis itu yang ini tempat ibadah dia yang sensitif, sekarang ribut di situ di dalam masjid. Ini kan sensitif aja. Tapi yang dua pertama itu masalah wilayah dan masalah pengusiran itu camp Yahudi itu biasa, itu sudah hari-hari. Kayak namanya Madura, kalau suka jarah-jarah tanah kan begitu, diusirin dong sama Yahudi, itu tanah saya tuh. Kamu pertama buka pakai triplek, lama-lama pakai bangunan beton misalkan. Nah sekarang ini kan yang dipermasalahkan, yang di blow up adalah membuat kerusuhan di dalam tempat ibadah atau masjid gitu loh. Sambil mungkin test water juga, negara mana sih yang masih cinta ke Palestina? Bisa juga itu. Dan yang ini dananya sudah nggak ada, Pak. Dananya sudah habis. Cari dana lagi lah. Dia kalau nggak cari dana dari mana dia? Kalau tidak ada yang support. Senjata dia dari mana? Apa? Serem loh, Pak. Ya. Aksi cepat tanggap, Pak. Ya kalau Soviet tidak bantu dia, Pak, selesai. Ini kan yang dibahayakan kalau Soviet arahnya condong ke Hamas, Pak. Ini kan bisa juga kan, kita nggak tahu kan. Coba nih kita dengarkan Pak Nugroho terakhir. Ya, lalu kita nonton video dulu dikit ya. Oke, Pak Nugroho, ya. silakan. Silakan. Pak Nugroho, ya silakan. Ya, selamat malam. Rahayu Sagung Dumadi, Salam, Om Swastiastu, salam damai semuanya. Ya, terima kasih telah diberi kesempatan ini ya untuk urun ngomong ya. Malam ini topik yang diambil adalah Israel Palestina ya. Ini sudah berlangsung konflik sudah sangat lama. Ya, konflik antara Palestina dan Israel sudah sangat lama. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa konflik ini ya lebih banyak sebagai bentuk usaha cari perhatian dunia karena saat ini sudah ditinggal oleh para pendukungnya Arab Saudi, kelompok-kelompok negara Arab. Karena Israel sendiri sekarang telah membuka hubungan diplomatik, jalur penerbangan dengan beberapa negara Arab. Nah, sebetulnya Arab juga kepengen, tetapi masih malu-malu karena ya dianggap nanti meninggalkan Palestina dan dapat malu. Nah, konflik Palestina Israel ini rasanya akan terus berlangsung
sepanjang masa selama Hamas itu tidak akan mengakui, selama masih menggunakan ideologi, karena di sana ada faksi Hamas dan ada faksi Fatah. Ya, faksi Hamas inilah yang tidak mengakui Palestina, tidak mau berdamai, dan bahkan punya cita-cita mau menghancurkan Palestina, mau menghancurkan Israel. Begitu dalam tujuan utama organisasi itu. Apapun dia lakukan untuk menghancurkan Israel. Tentunya Israel tidak akan mau untuk menjadi bulan-bulanan, ya sanggup untuk meladeni. Ya seperti tadi disampaikan bahwa Israel itu selalu siap untuk berperang dalam saat apapun. Sekarang yang selalu siap perang adalah Israel. Negara kita ketahui Israel siap dalam setiap keadaan untuk berperang. Ya, apakah kadang-kadang saya berpikir apakah ini juga bagian dari kutuk ketika dulu sebelum penyaliban Tuhan Yesus, bangsa Yahudi itu menyatakan biarlah nih untuknya kami tanggung anak cucu kami gitu. Apakah itulah yang menjadikan konflik antara lain konflik Palestina dengan Israel itu masih berlangsung sampai sekarang? Ya, kalau yang jelas kalau Hamas masih berpendirian akan melenyapkan Israel dari muka bumi, ya konflik itu akan sepanjang masa akan terus berlangsung. Nah, konflik ini sebenarnya juga kalau ada konflik-konflik seperti yang sekarang terjadi itu memang kalau di tanah air itu akhirnya akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari dukungan. Dukungan dari umat Islam yang ada di Indonesia untuk kepentingan kelompok atau partai dan sebagainya. Itu kita sadari seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang menjadikan kita prihatin. Kenapa masalah yang di dalam negeri kita tidak mereka itu maksudnya yang memberikan dukungan untuk mencari perhatian bagi kelompok atau partai itu, persoalan-persoalan di dalam negeri tidak ditangani, malah yang di luar negeri apa kaitannya dengan Palestina, kecuali hanya masalah kesamaan agama. Ya, kita juga sebetulnya ikut prihatin kalau ada konflik terus-menerus itu, karena kita Indonesia sebenarnya cinta damai, cinta kemerdekaan. Tapi memang salah satu pandangan di Indonesia, kenapa dengan Israel itu sebagian besar tidak bersimpati, karena masih memandang Israel itu sebagai penjajah. Nah, tapi sebetulnya tanah Palestina itu kan bukan tanah mereka sebetulnya, kalau menurut cerita ya dalam perjanjian lama, kalau tidak salah itu adalah tanah yang juga bagian dan dijanjikan oleh Tuhan pada Abraham dan anak keturunannya. Nah, apakah ini saya benar atau saya mau nanti dikoreksi Pak Paul? Tapi setahu saya salah satunya konflik itu akan terus berlangsung ya karena Fatah tidak mengakui Israel dan akan melenyapkan, dan itu pasti akan terus berlangsung. Nah, itu harusnya orang Indonesia belajar dari berbagai peristiwa. Kalau Gus Dur sendiri, kalau kita pada Gus Dur itu sangat hormat karena pandangannya jauh lebih maju daripada orang-orang kebanyakan katolik di Indonesia. Kalau mau terlibat menyelesaikan konflik ya bisa masuk dan menyelesaikan, bukan malah menjauhi dan memusuhi. Nah, itu yang bisa saya tarik dari pelajaran itu ya. Terima kasih itu dulu Pak Paul. Pak Paul sedikit Pak, kasih tambahan dikit Pak. Ya boleh. Begini ya, saya tuh herannya begini Pak. Mengapa kok tidak pernah ada rasa ya bahwa kemarin itu mereka habis dibantu dengan vaksin loh. Vaksin itu tetap disuplai dari Israel, ya kan? Satu. Ini kalau Israel mau matikan dia, itu air dan listrik ditutup selesai, Pak. Tapi kan ini dia kan nggak mau, ini urusannya itu kalau disangkut pautkan dengan hal-hal itu kayaknya kan dengan hati lah. Ini saya bilang, kalau dibilang perang dengan hati ya Israel dengan Palestina inilah. Jadi susah kita, nanti coba kita bahas lagi yang lain. Terima kasih, Pak. Nggak ada timbal baliknya gitu loh, sudah dibantu segala macam masih menyerang terus gitu. Ya itu tadi karena salah satu faksi tidak akan mengakui
dan malah mau melenyapkan Israel dari muka bumi. Nah, tentu saja Israel nggak mau jadi pecundang. Jadi orang Israel setiap saat harus siap perang, dan saya salut mereka tidak lagi kalau urusan kepentingan nasional tidak peduli apa kata dunia internasional, pokoknya apa yang dipandang baik bagi mereka ya jalan terus. Itu yang luar biasa ya, selain mereka memang menjadi umat pilihan Allah ya, jadi bagaimanapun tetap diselamatkan sampai pada saatnya nanti. Terima kasih Pak. Ya, kita mau lihat dulu sedikit video ya. Sedikit video mungkin yang baru saya upload tadi. Oke, sebentar, cuma 2 menit. Ini cukup Video yang menarik tadi, ya. Pak. Iya, saya upload tadi cuma biar teman-teman semua. Ini saya ngambil dari Fakta Israel ya. Dulu saya udah pernah izin untuk bisa upload ya, dia, cuman saya Mantap, Pak. Mantap. Musiknya keren tuh. Cas dulu itu Pak Paul, tinggal lopet itu. Rock. Pak Paul lobet juga, apa kelihatan lobet? Dicas Pak, nanti kalau nggak konflik paradigma. ya nggak apa. Jadi saya membahas sedikit dulu. Nampaknya informasi yang kita dengar di Indonesia adalah orang Israel itu nyerang IDF itu nyerang ke Masjidil Al-Aqsa. Ya. Itu yang kita dengar. Padahal Propaganda, kejadiannya adalah mereka berjaga karena mereka lagi masjid itu buat tempat kumpul mereka demo. Lalu orang-orang tentara-tentara ini jaga. Waktu jaga dilemparin pakai batu. Nah, terus pakai standar biasa kan, pengamanan standar.
Terus isu yang nyampe ke Indonesia dan negara-negara Islam bahwa IDF ini menyerang Masjid Al-Aqsa. Memang orang Islam ini memang mudah sekali ya. Mudah sekali untuk dihasut yang seperti itu dari dulu ya. Heran saya juga. Mereka mudah sekali. Oh, karena cinta pada Allah, bukan karena goblok. Bukan karena cinta pada Allah, tapi karena goblok. Ini gitu aja. Dan itu yang kejadian sampai di Indonesia. Dan wartawan ikut itu. Makanya kemarin waktu wartawan cerita sama saya, kan saya bilang, kan kalian yang menyebar haters, kebencian, hate speech, bukan saya. Dengan kalian potong beritanya, walaupun kalian nggak bohong, tapi kalian motong berita tanpa Anda melakukan klarifikasi, bahkan sudah diklarifikasi pun tidak dimuat. Cuman jawab pos sama Deutsche Welle aja. Ya TV One sudah maulah memuat, tetapi nggak semuanya. Nah, jadi memang kalau terjadi perang di seluruh dunia, itu gara-gara wartawan saya kira ya. Itu gara-gara wartawan. Sama seperti kalau ada perdamaian di seluruh dunia gara-gara pemberita Injil, kalau ada perang itu gara-gara pewarta berita itu. Mungkin karena itu ya. Karena mereka tidak mewartakan dengan benar. Kita ini pewarta, saya juga pewarta, wartawan juga pewarta. Nah, jadi hati-hati. Nah, orang-orang Islam juga pewarta, tapi mereka mewartakan pembunuhan, para wartawan mewartakan kebencian, saya berusaha mewartakan kebaikan. Tapi mau orang sebaik apapun, ya dipotong kalimatnya, jadilah dia penista agama. Yesus saja disebut penista agama. Ya kan? Karena dipotong. Stefanus dibunuh karena dianggap penista agama, karena dipotong informasinya. Ya kan, informasinya itu dipotong semua, sehingga disebut penista agama. Pesan yang utuhnya nggak disampaikan. Nah, itulah masalahnya. Dan itu yang terjadi. Nah, sebenarnya tujuan saya nggak mau urusan dengan perang Israel segini karena itu terlalu jauh buat kita. Hanya yang lagi saya mau cerita ya adalah bagaimana pesan itu nggak nyampe. Bagaimana pesan itu tidak nyampe. Itulah yang saya maksud. Pesan itu nggak nyampe. Oh, serem banget. Pesannya nggak nyampe itu serem ya. Bahaya sekali. Memang Artinya, disengaja, Pak. nah, kata sengaja itu loh yang saya lagi nunggu. Karena sengaja. Nah, itu dia kata sengaja itu. Bongkar abis, Pak. Gitu? Kata sengaja itu loh yang berbahaya itu. Karena memang sengaja. Dan ketika saya melakukan tindakan-tindakan saya yang kemarin, saya sudah mikir bertahun-tahun sebelumnya. Gimana caranya, dampaknya apa, akibatnya seperti apa, bagaimana kalau ini kejadian dengan keluarga saya, bagaimana dengan saya sendiri. Itu sudah saya pikirkan bertahun-tahun. Tetapi apakah wartawan memikirkan apa yang terjadi kalau mereka menyebarkan bahwa tentara Israel masuk ke Masjid Al-Aqsa? Itu kan disebabkan sama pikiran rakyat kan? Oke, tapi nanti kita sajikan, tapi kita lanjut dulu ya supaya teman-teman semua yang empat ini pada ini Pak Nathanael sudah bisa nyalakan belum Pak Nathanael ini? Lanjut dulu Pak. Ini ya Pak Robot dulu, Pak Robot terus Pak Tambunan. Ya, Pak Robot silakan. Oke, selamat malam. Bisa dengar suara saya, Pak? Ya. Oke, jadi ini Pak, apa namanya, isu Israel Palestina ini ya. Tadi saya tertarik juga ada beberapa rekan di sini yang membicarakan tentang tanah Israel itu, Palestina itu sudah dimiliki di dalam Alkitab. Nah, itu memang ada dan tertulis gitu. Nah, tapi ini kita bicara tentang masalah modern. Kira ini pesannya bukan hanya untuk kita di sini, tapi untuk orang Indonesia. Seluruhnya orang Indonesia yang suka yang dari dulu emang kita suka dengan hoax, teori konspirasi. Ini udah mendarah daging di kita memang. Dan ini adalah suatu penyakit. Ini adalah kemalasan, akibat tidak mau mencari kebenaran dan fakta. Jadi kita memang pemalas.
kita semestinya yang kita lakukan itu mencari fakta atas berita gitu. Nah, tapi karena kita malas, kita suka dicekokin sama orang, jadi kita dengar aja, apalagi orang itu dari pemuka agama. Nah, itu yang terbiasa di kita. Nah, balik lagi tentang Palestina Israel. Jadi tentang tanah ya. Kalau kita ingat zaman dulu, jadi ini untuk kasus modern ya, itu ada perang tahun 1967. 2 kali itu perang ya, sama satu lagi ada Yom Kippur namanya. Yom Kippur itu tahun 73. Nah, di perang itu banyak negara terlibat. Nah, di perang tahun ini dulu aja ya. Tahun yang pertama itu perang di tahun 67 atau disebut Six Day War gitu ya. Itu banyak negara-negara di sekitar Israel itu yang berusaha menjajah dan menyerang, memusnahkan Israel, yaitu Egypt, Syria ya, Yordan, dan Irak. Lebanon juga ikut. Nah, mereka semua kalah pada saat itu. Egypt itu daerah kekuasaannya itu, daerah Israel, daerah Egypt itu dikuasai oleh Israel, termasuk Yordan, termasuk Syria. Makanya Golan Heights sekarang itu dulunya punya Syria diklaim sama Israel sebagai pendudukannya mereka. Nah, Palestina juga termasuk salah satu pendudukan hasil kekalahan perang dari negara-negara tersebut. Nah, itu yang 67 ya. Kita balik lagi kita maju lagi sejarah ke 73. Nah, di sini negara-negara itu sekali lagi berusaha menjajah dan memusnahkan Israel. Di sini itu negara lebih banyak lagi, Algeria ikut, Yordan, Irak, Libya, Kuwait, Tunisia, Kuba pun bahkan ikut, Maroko ikut. Nah, apa yang terjadi? Mereka kalah lagi perang. Nah, ini lagi-lagi di sini dibuat perjanjian ya di Egypt itu kalah dan daerahnya juga dikuasai. Yordan juga dikuasai sampai mereka buat perjanjian damai antara si Egypt dan Israel. Israel bilang jangan serang lagi kami, maka bagian kalian, negara kalian akan kami berikan. Nah, Palestina termasuk sekarang itu di Yerusalem itu adalah daerah pendudukan yang diraih oleh Israel setelah mereka kalah perang. Jadi dari sini kita tahu bahwa Palestina itu memang punya Israel kalau berdasarkan perang itu. Cuma Israel memang baik ya. Saya bukan membela-bela, tapi memang faktanya begitu. Mereka memberikan izin orang-orang untuk beribadah dan ibadah. Ini tidak akan ganggu. Bahkan itu tanah-tanah orang-orang penduduk yang mereka rasa punya, dan orang Yahudi, misalnya orang-orang Arab, mereka biarkan. Mereka nggak usir itu dari rumahnya. Tapi mereka beli dengan cara yang halal, dengan harga yang mahal. Nah, jadi ini adalah satu fakta yang kita harus, orang Indonesia ya, entah siapapun itu, yang kita suka bicara hoax belakang ini. Jangan percaya saya apa yang saya bilang. Cari informasinya. Jangan percaya apa yang saya bilang, apa yang berita bilang, cari informasi sebenarnya. Sejarahnya gimana, faktanya apa. Supaya kita tahu dulu sejarahnya, kenapa Israel begitu orang-orang itu. Karena itu memang tanah dia. Dia memang berhak untuk itu. Dia memang berhak untuk melindungi rakyatnya. Dia memang berhak untuk melindungi area negaranya. Itu memang daerah pendudukannya. Yerusalem itu daerah pendudukannya. Jadi bukan kayak di Indonesia di kita orang Palestina dijajah, Yerusalem dijajah, bukan. Karena memang sejarah begitu, mereka kalah perang 2 kali dan itu didudukin oleh Israel. Jadi pesan yang mau saya sampaikan adalah jangan percaya saya, tolong jangan percaya saya, jangan percaya berita, tapi jangan juga jadi bodoh, percaya hoax, percaya teori konspirasi, percaya pada media-media mainstream. Tapi cari sendiri, jangan kita information bias namanya. Kita hanya mencari berita yang kita suka. Kita cari berita yang benar-benar dari kedua belah pihak. Supaya apa? Supaya kita jangan bodoh. Dari zaman dulu kita bodoh ini. Kita suka sekali. Saya bingung sekali ini. Saya bingung sekali orang Indonesia suka sekali teori konspirasi. Walaupun Pak Jenderal dia nggak percaya, tapi teori konspirasi itu mendarah daging dalam diri kita. Jadi please, tolong. Orang Indonesia, siapapun apapun agamanya, cari berita yang utuh benar-benar kedua belah pihak. Jadi jangan tersisi aja. Nah, jadi jangan cuma berita bilang kayak gini, ya, anak-anak terbunuh, tapi oh iya ini pengkhianat ini, pembunuhnya ini, Israel jahat. Tapi cari beritanya, kenapa demikian, kenapa begitu, akar masalahnya apa, cari sendiri, jangan malas. Itu aja Pak Paul. Saya kira saya tadi sampai lupa menyebutkan salam damai sejahtera buat kita semua. Gara-gara saya ikut jadi marah, jadi ikut emosi, saking bosannya gitu, saking seneknya saya dengan kita yang cinta hoax, cinta teori konspirasi dan nggak mau mencari kebenaran. Demikian Pak Palu, salam damai sejahtera buat kita semua. Iya. Iya, Pak Paul.
Ya, silakan. Ini sudah agak tenang. Ya. Saya agak ke belakang. Iya. Memang musimnya sehingga kita tidak bisa menghindari. Nggak apa-apa. Karena di luar masih ya gemuruh kecil-kecil lah. Nah, Pak Paul, yang pertama saya menanggapi tentang Palestina. Jadi sudah 15 tahun yang lalu saya simpan kebenaran itu sampai sekarang terus berkecamuk. Bahkan mungkin tadi Bapak sebelum saya, teman-teman juga bicara, itu udah ribuan tahun. Iya toh? Tapi khusus 48 sampai sekarang itu memang cukup keras kita mendapatkannya. Maksudnya sengaja Liga Arab itu memakai satu Lebanon ini, Palestina ini sebagai boneka untuk menunjukkan kekerasan